Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu tugas hidrometeorologi kelas MGB. Kita perkenalkan, nama saya Rais Surya Putra dengan NIM 116220048. Perkenalkan nama saya Fetisha Dewi dengan NIM 116220025. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Utama dengan NIM 116220081. Baik, di sini kami akan bahas mengenai studi kasus dari hidrometeorologi yang dimana diketahui dari kapasitas pabrik itu sekitar 2 ton dari emas per tahun, yang dimana kandungannya terdapat adanya AU 5 gram per ton dan pada peraknya itu kisaran 60 gram per ton, yang dimana dilakukan agitasi dengan diameternya kisaran 7 meter dengan ketinggian 9 meter dengan freeboardnya itu sekitar 50 cm. Nah, berikutnya yaitu pada persen solid pelindian, yaitu didapatkan pada persentase sebesar 40% dengan densitas dari biji sekitar 2,7 gram per sentimeter kubik, dengan didapatkan pada persentase yaitu 80% dari ore size-nya sekitar kurang dari 200 mes. Nah, hasil yang dilakukan yaitu pada persentase ekstraksi emas yaitu sekitar 92% dengan ekstraksi dari perak sekitar 85% dalam produksinya selama 48 jam. Adapun pada pertanyaan pada eh, soal A dan B akan dibahas dan dijelaskan oleh Dimas. Oke, di sini ditanya untuk menghitung jumlah air yang dibutuhkan untuk per batch dari proses sianidasi. Untuk langkah pertama, kita mencari massa biji yang akan diproses terlebih dahulu. Untuk massa biji, di sini kami menggunakan rumus produksi emas per kandungan emas. Yang dimana di sini dijelaskan bahwasanya produksi dari pabrik itu 2 ton AU per tahun. Dan massa bijinya berarti sama dengan 2 ton per tahun dibagi dari si kandungan emas, yaitu 5 gram per ton. Di sini kami mendapati nilai 0,4 gram per ton yang eh, akan kami ubah menjadi 400.000 ton. Terus dilanjut untuk jumlah batch per tahun, di sini kami menggunakan rumus waktu selama produksi dibagi dari waktu produksi. Jadi 365 dikali 24 per 48. Karena di produksinya, waktu produksinya sendiri itu selama 48 jam. Didapatkan hasilnya 182,5 batch per tahun. Di sini kami mencari dari massa biji per batch, yang dimana rumusnya massa biji dibagi dari jumlah batch per tahunnya. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi, didapat massa bijinya sebesar 400.000 ton yang dibagi dengan 182,5 dan didapat hasilnya 2191,8 ton per batch. Nah, selanjutnya kita mencari dari total massa larutan dengan menggunakan rumus massa biji dibagi dari persen solid. Kita ketahui tadi massa biji yang didapat 2191,8 dan dibagi dengan persen solidnya itu sebesar 40%. Sehingga didapatkan dari massa larutannya sebesar 5.479,5 ton. Untuk selanjutnya, kita bisa mencari dari perhitungan banyaknya air yang dibutuhkan. Dengan rumus, massa larutan dikurang dari massa bijinya. Seperti yang sudah tertera, kelompok kami mendapatkan massa larutan 5.479,5 yang dikurang dengan massa bijinya sebesar 2.191,8. Jadi untuk banyaknya air yang dibutuhkan yaitu sebesar 3.287,7 ton air. Mungkin selanjutnya dilanjut untuk pertanyaan yang B. Di sini pertanyaan B, kita disuruh menghitung jumlah total tangki agitasi yang digunakan. Kami mencari dari total tangki dengan cara mencari total volume pada tangki terlebih dahulu. Seperti diketahui, untuk rumus dari tangki ini, Pi dikali diameter per 2 pangkat 2 dikali H dikurang volume freeboard. Yang dimana sudah disebutkan tadi bahwasanya tangki ini memiliki volume freeboard sebesar 50 meter. Itu kami konversi menjadi 0,5 cm. Sehingga didapatkan perhitungan 3,14 per 7 7 per 2 pangkat 2 dikali 9
dikurang 0,5 sehingga kelompok kami mendapati volume pada tangki sebesar 326,95. Untuk selanjutnya kita mencari dari total tangki yang digunakan selama proses dengan rumus massa larutan per volume total tangki, yang dimana dari massa larutan ini sudah didapati tadi 5.479,5 yang dibagi dengan volume total tangki yang efektif, yaitu 326,95, sehingga didapatkan hasilnya 16,7 yang kami bulatkan menjadi 17. Jadi kami mendapati 17 tangki agitasi yang digunakan selama proses. Mungkin untuk dari pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rai Surya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, itu pertanyaan C, itu kami disuruh untuk menghitung konsumsi cyanida ataupun KCN yang dibutuhkan selama proses penelitian emas yang ingin kami dapati. Kemudian dari situ langkah pertama yang kami lakukan adalah mencari jumlah emas dan perak yang terekstraksi per batch-nya, di mana massa biji per batch itu sebesar 2.191,8 ton. Selanjutnya total kandungan emas di biji per batch itu dapat dihitung dengan cara menghitung kandungan AU dikali dengan massa biji per batch, di mana kandungan AU kita seperti yang diketahui pada soal pertama, di mana kandungan AU kita tuh sebesar 5 gram per ton, kemudian dikalikan dengan massa biji per batch, yaitu sekitar 2.191,8 ton. Maka didapati berat emas di biji per batch itu sebesar 10.959 gram ataupun 10,999 kilogram. Selanjutnya menghitung terkait dengan total perak di biji per batch-nya, di mana kandungan Ag yaitu sebesar 60 gram per ton dikalikan dengan massa biji yaitu sebesar 2.191,8 ton. Maka didapati hasil berat perak di biji per BC itu sebesar 131.508 gram, yang kemudian dikonversikan menjadi 131,508 kilogram. Selanjutnya itu menghitung emas yang dapat dilakukan ekstraksi berdasarkan persen ekstraksi pada proses kami, di mana proses ekstraksi yang kami dapati itu sebesar 92%, yang kemudian dikalikan dengan masa AU yang tadi dihitung pada total di biji per batch, yaitu didapati 92% dikalikan dengan 10,999 kilogram dengan hasil 10,09 kilogram. Selanjutnya terkait dengan perak yang dapat terekstraksi dengan persen ekstraksi 85%, yang kemudian dikalikan dengan total jumlah perak di dalam biji yaitu sekitar 111,79 kilogram. Selanjutnya daripada itu kami mencari rasio molar KCN dengan juga AU yang bereaksi ataupun Ag yang bereaksi dengan persamaan sebagai berikut, yang mana 4 AU ditambahkan 8 KCN ditambahkan O2 dan 2 H2O, di mana menghasilkan produk berupa 4 AU CN2 tambah 4 KCN. Di sini terdapat perbandingan rasio molar antara KCN dengan AU itu sebesar 4:8 ataupun bisa dipersingkat menjadi 1:2. Kemudian sama halnya dengan rasio molar antara Ag dan juga KCN juga mendapati rasio perbandingan yang sama dengan AU dan KCN seperti itu. Selanjutnya terkait dengan mencari konsumsi KCN untuk emas dan perak, untuk menjawab pertanyaan di soal C, yang dimana MR ataupun massa mol relatif dari AU yaitu sebesar 197 gram per mol, dan juga mol relatif dari Ag itu sebesar 108 gram per mol, di mana mol AU sama dengan massa AU per MRAU sama dengan 10,09 kg per 197 gram per mol, dihasilkan 0,0551 kg, kemudian dikonversikan menjadi mol yaitu sebesar 51,21 mol. Selanjutnya di mol Ag sama perhitungannya terkait dengan massa
berat massa AG yang dapat diekstraksi itu sebesar 111,79 kg per 108 gram per mol yang dihasilkan yaitu 1035,09 mol seperti itu. Kemudian dilakukan penjumlahan antara mol AU dan mol AG itu didapati sebesar 1086,3 mol. Selanjutnya menghitung total mol KCN dari yang dibutuhkan dikalikan dengan mol AU yang ditambahkan dengan mol AG. Di sini didapati bahwasanya 2 dikali 1086,3 mol eh, didapati hasil bahwasanya total mol KCN yang dibutuhkan itu sebesar 2172,6 mol seperti itu. Kemudian dari mol KCN yang telah didapati maka dilakukan perhitungan kembali terkait dengan berapa kilogram atau berapa massa yang dibutuhkan uh, cyanida yang dibutuhkan untuk proses penelitian ini, yaitu dengan perhitungan mol KCN dikalikan dengan mol relatif KCN itu sendiri, di mana 2172,6 dikalikan dengan 65,12 didapati hasil 141,47 4.798 kilogram. Selanjutnya pertanyaan berikutnya itu pertanyaan D terkait dengan beberapa kebutuhan karbon yang dibutuhkan pada proses solution purification dengan koefisien karbon 0,8 yang diasumsikan bahwasannya semua AU dan AG terserap. Yang pertama itu kami mencari kebutuhan karbon untuk AU di mana dengan perhitungan massa AU yang terekstraksi dikalikan dengan koefisien karbon. Massa AU yang terekstraksi itu sebesar 10.959 gram dan juga dikalikan dengan koefisien karbon itu sendiri dan didapati hasil bahwasanya eh, karbon untuk KU itu dibutuhkan 8,77 kilogram. Selanjutnya terkait dengan mencari kebutuhan karbon untuk AG, di sini menggunakan perhitungan massa AG yang terekstraksi dikalikan dengan koefisien karbon eh, dengan perhitungan 131.508 gram dikalikan dengan 0,8 yang dihasilkan hasil kebutuhan karbon yang diperlukan untuk proses solution purification itu sebesar 105,2 kilogram. Selanjutnya dari kedua karbon yang dibutuhkan antara AU dan AG dilakukan penjumlahan dengan hasil 113,97 kilogram seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya yang E dan F bisa dijelaskan oleh teman saya Fetisa. Baik, pada pembahasan mengenai yang jawaban dari E dan F, yang dimana dari soal untuk E, apabila menggunakan serbuk ZN yaitu dapat menghitung dari jumlah teoritis ZN jika tingkat kemurniannya sebesar 84%. Nah, dari nilai soal yang E, yang dimana reaksi kimia pengendapan dari emas dengan perak dengan menggunakan penambahan ZN, yang dimana terdapat ada reaksi dua dari AU CN2 kali pengamin ditambah dari ditambah dari penggunaan ZN dengan menghasilkan 2U ditambah ZN CN 4 kali 2 min. Nah, dan dari dua persamaan di atas itu untuk proses pengendapannya terdapat adanya 2 mol dari aurocyanid dengan membutuhkan 1 mol dari ZN. Nah, berdasarkan dari jawaban C, maka mol dari AU dan AG itu dapat direaksikan yaitu berupa AU dari 50,05 mol ditambah dari aginya itu sekitar 125,46 dengan jumlah dari penggunaan ZN yang dibutuhkan sebanyak 1 mol didapatkan dari nilainya itu sebesar mol ZN-nya mol AU ditambah AG dibagi 2, yang mana hasilnya yaitu sebesar 538,05 mol. Baik, berikutnya yaitu pada mol yang dirubah dalam bentuk satuan massa, yang dimana dapat dikalikan dari mol ZN itu dikali dengan nilai MR dari ZN, yaitu sebesar 53,05 dikali 69,38. Jadi hasil dari masanya itu sekitar 35,177 gram. Lanjut pada soal F, yaitu menjelaskan mengenai pada praktikan dibutuhkan serbuk ZN yang lebih banyak daripada ZN teoritis untuk pengendapan AU. Yang dimana yang perlu kita perhatikan yang pertama yaitu nilai efisiensi dari ZN. Nah, perlu diperhatikan dikarenakan dalam nilai pelarutannya itu lebih banyak untuk dapat
terjadi reaksi antar ion dari emas ataupun perak. Berikutnya yaitu yang kedua, pembutuhan dari penambahan Zn ini dilakukan penambahan berlebih untuk dapat mencapai dari nilai kemurnian yang dimana perlu pada kita ketahui pada soal eh, soal soal yang dimana terdapat adanya penambahan Zn itu sekitar 84%. Berikutnya yaitu pada reaksi pengendapan yang tidak berlangsung dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya ion-ion yang bereaksi ya, seperti Cu ataupun Fe ataupun dari Ag sendiri. Sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.